Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Isbandi dengan NIM 200430668. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Soal yang pertama yaitu permasalahan 20.9 pada buku Romney halaman 750 sampai 751. Yang mana soalnya itu sejumlah bisnis biasanya memodifikasi atau mengganti sistem informasi keuangannya agar tetap selaras dengan pertumbuhan bisnisnya dan memperoleh keuntungan dari peningkatan TI. Hal tersebut memerlukan komitmen waktu dan sumber daya yang substansial. Ketika sebuah organisasi mengubah sianya, sebuah analisis sistem dilakukan. Yang diminta pada soal tersebut yaitu jelaskan tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem yang ada milik sebuah organisasi. Yang pertama itu untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem yang ada dan bagaimana fungsinya. Yang kedua untuk menentukan batasan sistem saat ini. Yang ketiga untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari sistem yang ada dan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Selanjutnya untuk memberikan ide-ide desain untuk sistem baru dan untuk mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan informasi tentang kebutuhan informasi pengguna. Yang kedua yaitu diminta jelaskan aktivitas yang umumnya dijalankan selama analisis sistem. Yang pertama itu investigasi awal, yang mana yaitu verifikasi sistem masalah dan kebutuhan pengguna, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan permintaan. Yang kedua, kita harus survei sistem, yaitu di mana pelajari dan tinjau struktur organisasi yang ada untuk menentukan bagaimana fungsinya. Yang kedua, mengumpulkan dan meninjau dokumen internal dan laporan untuk menentukan desain konten penggunaan, frekuensi, persiapan, dan lain-lain. Selanjutnya, mengembangkan dan menggunakan formulir kuesioner untuk menentukan frekuensi pemrosesan, volume input atau output, maupun informasi lainnya. Selanjutnya, melakukan wawancara pribadi untuk mengkonfirmasi dan memperluas data yang dikumpulkan dari kuesioner. Yang ketiga, melakukan studi kelayakan, yaitu di mana melakukan penelitian untuk menentukan apakah melanjutkan proyek atau tidak. Yang keempat, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, di mana kebutuhan informasi dan persyaratan sistem mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan informasi pengguna. Selanjutnya, laporan analisis sistem di mana meringkas dan mendokumentasikan temuan aktivitas analisis. Yang ketiga diminta analisis sistem sering dijalankan oleh sebuah tim proyek yang terdiri dari seorang analis sistem, seorang akuntan manajemen, dan orang-orang lain yang berpengetahuan dan dapat membantu. Apakah peran akuntan manajemen dalam sistem analisis sistem? Yaitu perannya sebagian besar pekerjaan analisis sistem dilakukan oleh orang-orang sistem. Namun, akuntan manajemen merupakan bagian penting dari tim pengembangan dan akan membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai aspek sistem, termasuk kebutuhan manajemen untuk laporan yang diperlukan dan formatnya, persyaratan sistem, dokumen sumber yang digunakan, relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu input ataupun output. Selanjutnya, kontrol internal yang ada dan harus dimasukkan ke dalam sistem baru atau didesain ulang. Selanjutnya, lanjut pada permasalahan kedua, permasalahan diskusi 20.12 pada buku Romney halaman 752 sampai 753. Yang dimana ilustrasi soalnya, para manajer di beberapa perusahaan menghadapi suatu krisis pengembangan sistem yang sedang berlangsung. Departemen SII mengembangkan sistem yang tidak dapat atau tidak akan digunakan oleh bisnis.
Inti permasalahan ini adalah sebuah pemisahan besar yang memisahkan dunia sistem dan dunia SI. Beberapa departemen sepertinya akan mampu atau siap untuk melewati jarak ini. Satu alasan bagi krisis tersebut adalah perusahaan mencari cara untuk meningkatkan sistem yang sudah ada dan atau membangun yang baru. Alasan lainnya yaitu penggunaan yang luas atau sistem berbasis PC yang telah menimbulkan ekspektasi yang berlebih dari pengguna yang tidak dipenuhi departemen SI. Para pengguna mencari aplikasi yang lebih kuat daripada yang tersedia pada sejumlah sistem yang lebih tua. Biaya pemisahan besar ini dapat menjadi kerugian. Sebuah perusahaan kimia East Coast menghabiskan lebih dari $1 juta untuk sistem penganggaran dan pengendalian yang tidak pernah digunakan. Keahlian sistem departemen tersebut adalah kesempurnaan teknis bukan anggaran. Pada hasilnya, sistem baru tersebut sepenuhnya kehilangan tujuan ketika digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Sebuah bank Midwestern menggunakan sebuah alat komputer aided software engineering atau CASE mahal untuk mengembangkan sebuah sistem yang diabaikan para pengguna karena tidak adanya perencanaan desain. Seorang analis senior di bank tersebut mengatakan mereka membangun sistem dengan benar, tetapi sayangnya mereka tidak membangun sistem yang benar. Selanjutnya diminta apakah pemisahan besar dalam proses pengembangan sistem, apa yang menimbulkan jarak tersebut. Pemisahan besar adalah kesenjangan antara kebutuhan informasi manajer bisnis dan informasi yang dihasilkan oleh ISIS. Perpecahan besar terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, banyaknya sistem yang serius, usang, dan tidak menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Permasalahan kedua, penggunaan akhir yang berpendidikan lebih baik menuntut sistem informasi yang lebih kuat dan hasil yang lebih baik dari sistem informasi yang tidak berkinerja. Selanjutnya, komunikasi yang buruk antara perancang sistem, pengguna akhir, dan manajer bisnis menghasilkan pengembangan sistem informasi yang tidak efektif. Yang kedua, itu apa yang Anda sarankan untuk menyelesaikan krisis informasi ini? Langkah yang pertama dalam desain sistem yang efektif adalah analisis bisnis yang menyeluruh untuk memahami bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana fungsi bisnisnya berhubungan. Ini akan membantu para profesional sistem dan manajer bisnis untuk berkomunikasi secara efektif ketika mengembangkan sistem yang terintegrasi. Yang kedua, bisnis dapat mempekerjakan manajer dengan latar belakang sistem sehingga mereka dapat menjadi penghubung antara departemen sistem dan departemen keuangan dan akuntansi, membantu manajer bisnis untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka dengan jelas. Para manajer ini harus bersedia dan mampu terlibat dalam proses pengembangan IS. Selanjutnya, yang ketiga, lebih banyak keterlibatan dan interaksi antara staf sistem dan penggunaan akhir. Pengguna akhir harus mengambil peran aktif dalam proses pengembangan. Secara khusus, desainer harus bekerja sama dengan pengguna akhir untuk menilai kebutuhan dan untuk mengembangkan solusi kerja tertentu. Selanjutnya, pendekatan yang lebih terintegrasi untuk pengembangan sistem yang melibatkan semua pihak yang diperlukan, seperti desainer, programmer, manajer bisnis, dan pengguna akhir. Selanjutnya, manajemen harus menyediakan karyawan dengan pelatihan yang perlu untuk membuat sistem bekerja dengan benar. Selanjutnya, ia diminta ketika itu diskusikan peran seorang desainer sistem, manajer bisnis, dan pengguna akhir yang dapat diambil untuk mempersempit pemisahan besar. Yang pertama, perancang sistem dapat melibatkan pengguna akhir dan manajer dalam proses desain dan pengembangan. Ini mengurangi masalah perlakuan terkait dengan sistem baru dan meningkatkan kemungkinan bahwa sistem akan memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan. Mereka juga harus melakukan upaya bersama untuk memahami proses bisnis perusahaan. Manajer bisnis dapat mendukung upaya tim desain untuk mendorong keterlibatan pengguna akhir dalam proses pengembangan.
Selain itu, manajer bisnis dapat berkomunikasi secara teratur dengan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi tujuan bisnisnya. Pengguna akhir dapat membantu menjembatani kesenjangan besar dengan mengambil peran kooperatif dan interaktif dalam proses pengembangan. Dan selanjutnya yaitu diskusikan peran seorang desainer sistem, manajer bisnis, dan pengguna akhir yang dapat diambil untuk mempersempit pemisahan besar. Yaitu perancang sistem dapat melibatkan pengguna akhir dan manajer dalam proses desain dan pengembangan. Ini masalah perilaku yang terkait dengan sistem baru dan meningkatkan kemungkinan bahwa sistem akan memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan. Selanjutnya, siapa yang memainkan peran paling penting dalam pengembangan sistem yang efektif? Semua pemain memainkan peran penting dalam proses pengembangan sistem di krisis informasi. Sebagian besar merupakan hasil dari reaksi berlebihan pada analis sistem untuk memenuhi kebutuhan manajer dan pengguna akhir tanpa kerjasama dan masukan mereka. Ini juga merupakan hasil dari analis yang tidak meluangkan waktu untuk memahami proses bisnis di perusahaan mereka. Baik, sekian presentasi tugas saya. Jika ada kesalahan kata maupun tulisan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.